Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sedang berada di pemakaman Kengkro Pocut untuk melakukan edukasi sejarah dan melihat serta mencari sejarah-sejarah pemakaman Belanda yang ada di Aceh. Ini pintu gerbang utama mainstream daripada Kengrove yang dibangun pada tahun 1893. Mengapa Belanda memilih lahan ini sebagai perkuburan militer Belanda? Agresi militer Belanda pertama yang dipimpin oleh Jenderal Kohler, ternyata Belanda banyak yang tewas. Sejak dinyatakan perang pada tahun 1873, tentara Belanda yang ditewas akan dikuburkan di dekat tempat itu pula. Hingga muncul ide untuk menguburkan tentara Belanda yang tewas di satu titik. Tempat ini dulu Taman Gairah, karena Belanda melihat tempat ini tempat yang lapangan dan ada sedikit kuburan. Kuburan yang pertama adalah Merah Popo. Luas pemakaman ini mencapai 3,5 hektar dengan jumlah korban kurang lebih 2.200 orang. Seorang Belanda yang pertama mengunjungi Aceh pasca kemerdekaan namanya Kolonel Blackett. Ia melihat pemakaman ini tidak terurus sehingga ia balik lagi ke Belanda untuk mengalahkan dana hingga muncullah yayasan ini. Mayor Kohler adalah pemimpin agresi militer pertama Belanda saat menyerang Aceh. Dia tiba di Aceh pada tanggal 5 bulan April tahun 1873 dengan mengikut sertakan 168 perwira dan dibantu 3.800 serdadu dan tentara bayaran. Kohler hanya sempat menghirup udara Aceh selama 9 hari. Pada tanggal 14 bulan April tahun 1873 atau 18 hari setelah kerajaan Belanda mengumumkan memerangi Aceh, Kohler tewas tertembak peluru pejuang Aceh di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Awalnya, Kohler sempat dikuburkan di pemakaman Kebun Jahe Kobe di daerah Tanah Abang. Setelah Museum Taman Prasasti dibangun di lokasi itu, tulang belulang Kohler digali dan dipindahkan ke Aceh pada tanggal 19 bulan Mei tahun 1978. Sekali lagi, Kohler dimakamkan. Lingkup komplek makam Merah Popo atau Pop Teucut. Merah Popo ini adalah anak dari Iskandar Muda, Sultan Aceh yang memerintah pada tahun 1606 sampai dengan 1636. Saat itu, pangeran ini melakukan suatu kesalahan pada masanya, sehingga kesalahannya ini mesti dihukum oleh Sultan sebagai pemimpin tertinggi di kerajaan. Begitu pemimpin eksekutif maupun pemimpin yudikatif, pemimpin dari sisi umumnya. Sehingga anak ini mesti dihukum dan meninggal dikebumikan di sini. Namun, misalnya ada mempertanyakan, apakah beliau melakukan kesalahan benar itu? Kita tidak tahu, karena memang pada masa Sultan itu banyak intrik-intrik politik yang terjadi. Tapi, ini bukan intrik-intrik pada masa itu, tetapi intrik-intrik politik dari orang-orang, lingkungan-lingkungan kerajaan yang mana sehingga ini yang jadi putra mahkota, mesti dihilangkanlah seperti itu. Tetapi disinilah tempat dikebumikannya Merah Popo. Ada satu kalimat yang menjadi hadis maja atau kalimat-kalimat yang bijak yang dikeluarkan Sultan pada masa itu mengambil sikap untuk menghukum anaknya. Seperti, mati anak mepat jerat, tapi menyoh gadoh adat pat tamita. Artinya, dia menegakkan adat maupun hukum di sini setegak-tegaknya terkait dengan keputusan yang diambil oleh Sultan untuk menghukum anaknya. Di Merah Popo ini berada pada Blok D. Berikut adalah monumen Johannes Lodovicio Jacobus Hubertus, merupakan panglima sipil dan militer Belanda di Aceh. Ia jenderal Belanda kedua yang mati dalam perang Aceh. Jenderal pertama tewas di Aceh adalah Kohler pada tahun 1873. Ia tewas kena tembak di bawah pohon tumpang. Entah mengapa, meskipun monumen kuburan Jenderal Johannes dibuat begitu megah, namun jasadnya tidak dikuburkan di sana. Jenderal Johannes mati antara tanggal 24 atau 25 bulan Februari
tahun 1876 karena menderita kusut dan pecah urat. Tauco mengungkapkan jasad Jenderal Johannes ini dikuburkan di salah satu sudut Ucut Kenkrop tanpa diberi tanda apa-apa. Boleh jadi pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Aceh sengaja merahasiakan karena waktu itu perang masih berkecamuk untuk mengenang kematian Jenderal Johannes. Selain monumen di Kenkrop, Belanda juga membuat sebuah tugu di Hulu Krung Lamnyong, tempat dia mati melawan pahlawan pejuang Aceh. Awalnya, 4 jenderal yang tewas di Aceh, tetapi yang dimakamkan di Kenkrop yaitu Johannes dan Kongler. Ini adalah makam Blokhover. Zaman dahulu, keluarga Blokhover adalah pemilik sebidang tanah dengan usaha perumahan dan lain-lain di atasnya, di mana sekarang letaknya di Kampung Blower. Orang Aceh tidak dapat menyebutnya nama Blokhover dengan tepat. Secara terus-menerus, nama tersebut terkikis sehingga menjadi Blower. Hanya sekian informasi-informasi sejarah yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sekian, terima kasih. Bye-bye.